Akhir tahun 2025 ini, Saudi Arabia mencatat rekor hukuman mati setelah 340 orang dieksekusi. Angka ini naik lagi dari angka tahun sebelumnya. Sebagian besar dari yang dieksekusi adalah warga negara asing atau pekerja imigran yang umumnya terjerat kasus narkotika. Di tahun yang sama, Saudi Arabia juga mengumumkan sesuatu yang terdengar progresif, yaitu penghapusan sistem kafala. Jadi sistem ini selama puluhan tahun telah mengikat banyak pekerja imigran kepada majikan mereka. Nah, pertanyaannya, kalau sistem yang mengekang pekerja dihapus, tapi hukuman mati terhadap pekerja asing ini terus meningkat, apa yang sebenarnya berubah bagi imigran di sana? Bagaimana pula nasib pekerja Indonesia di Arab Saudi? Juni tahun 2025 ini, Saudi Arabia resmi menghentikan sistem kafala yang selama puluhan tahun mengikat pekerja migran dengan majikan mereka di sana. Jadi sistem ini pertama kali diterapkan saat negara-negara Timur Tengah sedang mengalami oil boom pada tahun 1950-an. Nah, negara-negara ini mulai berkembang pesat dengan melakukan pembangunan besar-besaran. Pembangunan ini kan butuh tenaga kerja ya, apalagi butuhnya kalau bisa tenaga kerja yang murah gitu. Maka datanglah banyak sekali pekerja, terutama dari Asia Selatan dan juga Asia Tenggara. Dan untuk mengatur migrasi tenaga kerja yang besar ini, perlu adanya regulasi hingga akhirnya tercipta sistem kafala. Jadi kafala itu pada dasarnya adalah sistem sponsor tenaga kerja. Jadi setiap pekerja asing harus disponsori oleh majikan. Nah, majikan ini nggak cuma ngasih kerja aja, tapi juga mengatur segala urusan si pekerja, termasuk izin buat tinggal, izin visa, dan izin pindah kerjaan. Nah, di bawah sistem kafala, semua hak-hak pekerja ini harus melalui persetujuan majikannya. Sistem ini terinspirasi dari nilai-nilai sosial yang ada dalam agama Islam, terutama dalam hal relasi antara majikan dan pekerja. Dasar nilainya itu kan terletak pada posisi majikan atau sponsor yang harus menjamin kebutuhan dan kehidupan pekerjanya. Tapi ketika diterapkan pada konteks modern, kafala ini justru memberikan kekuasaan yang terlalu absolut pada majikan sehingga rawan terjadi eksploitasi. Faktanya memang sistem ini bisa jadi bentuk perbudakan modern karena majikan atau bosnya ini jadi punya kontrol penuh terhadap pekerja imigran atau pekerja asing dan bahkan bisa menindas gitu. Ada majikan-majikan yang sampai menahan paspor si pekerja atau menunda pemberian gaji sampai bertahun-tahun, bahkan juga melakukan kekerasan. Nah, relasi kuasa yang terbentuk itu bisa sangat timpang banget, dan kalau misalnya si pekerja melakukan kesalahan atau dituduh melakukan tindakan kriminal terhadap majikannya, hukum di Saudi seringnya berpihak pada warganya sendiri. Makanya penghapusan sistem ini tentunya jadi kabar baik buat para imigran di Saudi yang banyak ya, yang kebanyakan itu datang dari India, Bangladesh, Pakistan, dan juga negara kita Indonesia ya. Antara menyebutkan bahwa jumlah WNI di Arab itu ada sekitar 800.000 orang, yang kebanyakan dari mereka itu bekerja di sektor industri dan juga pekerjaan domestik. Nah, jumlah ini merupakan peringkat kedua angka WNI terbanyak di luar negeri setelah Malaysia. Masuk akal karena Indonesia dan Arab punya kedekatan terutama dalam hal keagamaan, sehingga banyak orang Indonesia mungkin merasa lebih mudah menyesuaikan diri dengan kehidupan di sana. Tapi meskipun Indonesia banyak mengirim pekerja ke Arab Saudi, pada tahun 2015 Indonesia sebenarnya sempat bikin moratorium untuk menghentikan sementara pengiriman tenaga kerja ke Arab Saudi. Nah, aturan ini ada di Keputusan Menteri Ketenagakerjaan nomor 260 tahun 2015 tentang penghentian dan pelarangan penempatan tenaga kerja Indonesia pada pengguna perseorangan di negara-negara kawasan Timur Tengah. Keputusan ini digelontorkan gak jauh-jauh setelah adanya serangkaian kasus kekerasan dan pelanggaran hak termasuk hukuman vonis mati terhadap pekerja domestik Indonesia. Isinya adalah bahwa Indonesia nggak akan lagi mengirim pekerja rumah tangga ke sana kalau pemerintah setempat nggak memberikan jaminan perlindungan yang memadai bagi para pekerja imigran dari Indonesia. Namun akhirnya bertepatan pada tahun ini juga Presiden Prabowo memutuskan untuk mencabut moratorium itu dan mengizinkan kembali tenaga kerja kita untuk datang ke Saudi Arabia dengan syarat
Sekarang Saudi Arabia menjamin upah minimum terhadap pekerja asing dan juga jaminan umroh gratis untuk pekerja yang sudah menjalani kontrak selama selang waktu tertentu. Sebelumnya kita tentunya ingat ya kasus-kasus seperti Tuti Tursilawati yang pada tahun 2010 membunuh majikannya. Tapi dalam pengakuan Tuti ini sedang sedang membela diri dari majikannya yang berusaha memperkosa dirinya. Pemerintah Saudi sempat mengabulkan peninjauan kembali terhadap kasus ini, tapi Tuti pada akhirnya tetap divonis mati dan dieksekusi pada tahun 2018. Bahkan tanpa pemberitahuan kepada pemerintah Indonesia. Tuti juga bukan yang pertama. Ada juga Satinah binti Jumadi Ahmad yang membunuh majikannya pada tahun 2007. Satinah mengaku dia melakukannya karena majikannya abusive ya, baik secara fisik maupun batin gitu. Satinah awalnya divonis mati dan hendak dieksekusi pada tahun 2011, tapi kemudian dia berhasil dibebaskan setelah pemerintah Indonesia membayar diat itu semacam denda ya sebesar 21 miliar supaya Satinah bebas, dan dia pun akhirnya berhasil dipulangkan. Ada juga Eti binti Thoib yang awalnya juga divonis mati pada tahun 2001 setelah dituduh meracuni majikan dia. Keluarga korban kemudian minta uang diat sebesar 15 miliar. Setelah penggalangan dana, dia akhirnya dibebaskan setelah 19 tahun dikurung di penjara dan kembali ke Indonesia. Arab Saudi memang salah satu negara yang masih memberlakukan hukuman mati, terutama karena memang mengacu pada syariat Islam. Hukuman ini biasanya dijatuhkan untuk kejahatan seperti pembunuhan, terorisme, atau bahkan bisa lebih luas juga penggunaannya. Negara ini bahkan menerapkan eksekusi dengan cara pemenggalan di depan umum gitu, jadi ditonton bareng-bareng gitu. Ada tempat khusus namanya Chop Chop Square. Nah, sistem hukum di Arab memungkinkan hal ini karena mereka menggunakan konsep ta'zir di mana suatu hukuman diberlakukan berdasarkan putusan hakim. Beda dengan hudud yang sudah ada ketetapan hukum pastinya gitu atas suatu tindak kejahatan, atau dengan qisas gitu yang prinsipnya menghukum dengan balasan setimpal. Nah, kalau ta'zir itu memberi hakim kewenangan untuk menilai dan menentukan hukuman berdasarkan konteks kasus serta tafsir hukum yang dia pegang. Bahkan pada tahun 2024 sebanyak 141 eksekusi dari seluruh total pada tahun itu, atau sebanyak 40% itu berlaku akibat putusan dalam sistem ta'zir. Nah, ini bahkan meningkat ya dari tahun 2023 yang tadinya hanya ada pada angka 53 eksekusi. Dan memang sejak tahun 2016 sampai tahun 2021 itu sudah ada sekitar 358 kasus vonis mati yang diberlakukan pemerintah Arab Saudi terhadap imigran asing. Dalam jangka waktu tersebut sebanyak 298 orang itu sudah dieksekusi dan hanya meninggalkan sisa sedikit kasus yang masih menunggu antrian eksekusi. Dari sekian banyak ini ya, yang paling banyak korbannya itu adalah perempuan dan seperempatnya berasal dari Indonesia. Jadi tenaga kerja asing murah yang menopang ekonomi rumah tangga di Arab Saudi itu justru menjadi salah satu kelompok rentan di hadapan hukum negara tersebut. Dan ironis sekali ketika para pekerja ini jelas-jelas mencari nafkah untuk kehidupan dia dan keluarganya yang lebih baik, tapi kemudian rawan dieksploitasi, mengalami penyiksaan, terus ketika mereka bereaksi dan ketika mereka tertimpa kasus hukum, kesempatan untuk menghindari hukuman mati itu justru melempar mereka ke dalam jurang masalah finansial yang jauh lebih besar gitu ya. Ya tadi diatnya bisa miliaran. Alasan mereka datang kan karena kesulitan ekonomi. Tapi justru harus membayar diat untuk menebus kebebasan mereka sendiri. Dan ironis juga ketika Indonesia menjadi pengirim jamaah haji terbesar di dunia. Jadi kita nih yang memperkaya Saudi gitu. Kuota Indonesia pada tahun 2026 itu mencapai 221.000 jamaah dan selalu konsisten kurang lebih ya sebanyak ini gitu, nggak pernah kurang kecuali mungkin pas Covid ya. Lebih banyak ketimbang negara muslim lain gitu. Jamaah kita tuh lebih banyak daripada India, lebih banyak dari Bangladesh, Pakistan yang kuotanya itu di bawah 200.000. Jadi kalau dilihat dari segi ekonomi, dana haji yang mengucur dari Indonesia ke Arab Saudi itu banyak banget. Belum kalau menghitung jamaah umroh yang jumlahnya lebih besar lagi. Indonesia berkontribusi besar terhadap industri haji. Tapi ironinya pada saat yang sama banyak pekerja kita mengalami perlakuan yang gak manusiawi, dapat kekerasan, gak dapat upah minimum yang jelas dan lain sebagainya. Dan dengan berakhirnya sistem kafala tadi ya, hak dan kewajiban pekerja imigran tuh sekarang diatur dalam kontrak kerja formal gitu.
Jadi kayak hari gini baru bikin tuh kontrak kerja formal. Kalau kontraknya selesai, ya udah nggak perlu izin dari majikan untuk pindah kerjaan. Majikan nggak boleh lagi menahan paspor, nggak boleh nahan visa. Kalau majikan telat ngasih gaji, pekerja boleh melayangkan protes tanpa hukuman. Dan ya memang sih reformasi hukum itu belum tentu menjamin perubahan total di lapangan, tapi ini mungkin bisa jadi sinyal perubahan ke arah yang lebih baik yang harus terus diawasi implementasinya sehingga nggak ada lagi pekerja yang mengalami pelanggaran hak asasi manusia di bawah majikan mereka. Apalagi memang ada ketimpangan antara warga Saudi dan pekerja asing di mata hukum. Kalau dilihat dari luar ya, penghapusan sistem kafala memang kelihatannya progresif gitu dan memperlihatkan bahwa Arab Saudi mulai bebenah dalam sistem hukumnya. Tapi bagi para imigran tetap saja bisa ada risiko karena penghapusan sistem kafala itu nggak nutup masalah yang lebih besar, yaitu sistem yang menempatkan manusia dalam posisi yang nggak setara di hadapan hukum dan ekonomi. Dan meskipun Arab Saudi sudah menghapus sistem kafala, nggak semua negara Timur Tengah lainnya mengikuti jejak yang sama. Masih ada beberapa negara lain yang mempertahankan sistem kafala ini, kayak misalnya Uni Emirat Arab, Kuwait, Oman, Lebanon, dan Yordania. Modernisasi yang terjadi di Arab lewat Vision 30-nya itu tuh memang masih terdengar inkonsisten ya. Di satu sisi kafala dihapus, terus orang juga udah boleh nonton bioskop sejak tahun 2018, perempuan udah boleh nyetir, dan mereka juga sudah terbuka untuk jadi host Piala Dunia pada tahun 2034. Tapi di sisi lain, angka eksekusi mati masih tinggi dan bahkan meningkat, di mana sebagian besar korbannya justru adalah tenaga kerja asing yang rentan. Padahal mereka-mereka ini yang membantu menjalankan roda kehidupan dasar ekonomi di negara tersebut dengan harga yang murah. Dan meski dari sisi ekonomi dan agama, Indonesia itu memberikan sumbangsi yang besar ya buat Arab Saudi, posisi tawar kita dalam perlindungan tenaga kerja itu masih belum seimbang juga gitu. Padahal ya kita punya alasan moral dan politik yang kuat untuk menuntut perlakuan yang lebih adil terhadap warga kita di sana gitu. Harusnya pemerintah bisa ngelobi lebih kuat lagi. Rupiah yang keluar dari jamaah haji dan umroh itu tentu saja mengalir ke kas ekonomi Saudi. Tapi ketika salah satu tenaga kerja Indonesia tersandung hukum, dan itu pun belum tentu murni tanpa alasan ya, karena misal pembelaan diri terhadap majikan yang lalim gitu. Ya kita jadinya cuma bisa mengamati aja, atau bahkan bisa jadi kita nggak tahu karena pihak Saudi bisa saja melakukan eksekusi tanpa pemberitahuan. Setelah ini kita mungkin akan melihat lagi arus besar tenaga kerja Indonesia ke Arab Saudi. Dari penghapusan kafala ya tentu kita bisa berharap mereka bisa memiliki hak-hak yang terjamin untuk hidup dan bekerja di sana, tapi dengan persentase vonis mati yang masih ada dan juga sistem peradilan yang masih menempatkan warga asing di posisi yang lemah, risiko jatuhnya korban ya masih ada gitu. Kita belum tahu apakah nanti masih akan ada lagi pekerja Indonesia yang menjadi korban sistem hukum yang nggak transparan, atau apakah negara benar-benar akan memastikan setiap warganya di sana mendapatkan perlindungan yang nyata dan bukan hanya di atas kertas. Tapi kalau menurut kamu gimana nih? Apakah kita sebagai negara perlu memikirkan ulang hubungan dengan Saudi Arabia? Apakah kita sebagai warga perlu memberikan teguran keras gitu, misalnya mengancam boikot haji, boikot umroh, ya bukan karena menolak ibadah gitu, tapi kita meminta jaminan untuk TKI-TKI yang ada di sana gitu, sebagai bentuk solidaritas terhadap keadilan bagi para pekerja Indonesia di Arab Saudi selama ini gitu. Itu kan kekuatan politik dan ekonomi yang kita punya dalam hubungan kita sama Saudi. Tulis pendapat kamu kolom komentar ya. Makasih udah nonton sampai selesai. Sampai ketemu lagi di konten selanjutnya.